Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sri Ayuni dengan NIM 220301501194 dari kelas PJKRK. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Nilai-nilai sosial dalam olahraga. Ada beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan olahraga dan pengembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan beserta isu dan perdebatannya. Nah, yang pertama, apa dan mengapa sosiologi olahraga? Konfirmasi mengenai isu akan perkembangan sosiologi olahraga di masa mendatang menjadi fakta bahwa tidak setiap orang memberi dukungan akan kehadiran ilmu sosiologi olahraga. Bahkan seringkali muncul pertanyaan, bagaimana kita berbuat dengan ilmu sosiologi olahraga? Tujuan utama dari pokok bahasan mengenai apa dan mengapa dalam kajian ilmu sosiologi olahraga adalah berangkat dari definisi olahraga. Olahraga telah didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan unsur-unsur berikut. Yang pertama, keterampilan fisik, kedua, kompetensi institusional, dan ketiga, kombinasi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada setiap pelaku olahraga. Yang kedua, apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial. Pembahasan tentang apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai fenomena sosial dan yang munculnya dalam dunia olahraga, sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Dalam kaitan itu, ada 4 keterangan teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat, yaitu yang pertama, teori fungsionalisme, kedua, teori konflik, ketiga, teori kritik, dan yang keempat, teori interaksi simbolik. Ketiga, olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Struktur kompetitif dan orientasi kompetitif yang tercakup dalam olahraga terkait erat dengan struktur budaya dan struktur sosial. Pada masyarakat sosialis, tekanan olahraga pada dimensi kompetitif diarahkan tekanannya pada dimensi kooperatif dalam membangkitkan semangat. Sementara pada masyarakat kapitalis dan sosialis, olahraga diangkat kembali pada aspek ideologi politik. Namun begitu, sejauh ini ada keyakinan bahwa keikutsertaan dalam olahraga bisa membentuk karakter atau perilaku menyimpang, terutama pada olahraga kompetitif, di mana sikap curang karena ingin menang seringkali muncul pada masing-masing atlet. Hal semacam ini bisa dihindari manakala nilai-nilai sportivitas diunjung tinggi oleh semua pihak. Selanjutnya yang keempat, desain program olahraga untuk anak-anak. Menurut beberapa literatur, keikutsertaan anak dalam program olahraga menjadi model dalam membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik. Namun, konsekuensi lain dari keikutsertaan tersebut seringkali memunculkan sikap-sikap yang positif dan negatif pada anak. Hal ini disebabkan setiap lingkungan yang digunakan oleh anak untuk berolahraga berbeda sehingga pengalaman yang didapatinya pun berbeda pula. Desain program yang disusun yang penting adalah bahwa mengorganisasi program olahraga bagi anak-anak yang membuka hasrat untuk mau berupaya. Dengan demikian, saat mereka dewasa dapat melanjutkan minatnya menjadi atlet yang unggul yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negaranya, didasarkan pada tujuan yang berbeda. Kelima, agresi dalam masyarakat. Kontroversi peran olahraga. Sampai saat ini masih ada kontroversi peran olahraga dalam kehidupan masyarakat. Sebagai ada berpendapat bahwa olahraga merupakan obat yang berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Sementara pendapat lain yakin bahwa olahraga menjadi penyebab atau pemicu munculnya perilaku-perilaku agresi atau menyimpang. Orang yang membantah bahwa olahraga adalah obat untuk kekerasan yang muncul di masyarakat.
Bahkan, penelitian dalam kasus seperti ini terbilang sedikit. Namun, keikutsertaan seseorang dalam olahraga dapat membantu yang bersangkutan untuk mengurangi rasa kejenuhan atau stres dalam kehidupannya. Selain itu, juga para atlet dapat belajar mengontrol perilaku mereka selama berolahraga. Tetapi belajar tersebut mempunyai pengaruh jangka panjang. Ada perilaku isu-isu semacam itu masih perlu diungkap dalam penelitian. Di samping bantahan olahraga sebagai obat, banyak pula orang yang berpendapat bahwa olahraga adalah penyebab munculnya tindak kekerasan. Keenam, hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Keikutsertaan dalam olahraga di masyarakat merefleksikan dinamika dari hubungan antara kelompok. Hubungan antara golongan juga cukup berarti dalam mensponsori dan mempromosikan olahraga pada tingkat sekolah menengah. Anggaran dalam penyelenggaraan olahraga di sekolah telah bisa diatasi melalui pencairan sponsor. 7. Nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersil adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Sejauh ini, olahraga komersil telah mengglobal dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Perkembangannya dipadukan dengan urbanisasi, industrialisasi, peningkatan transportasi, dan teknologi komunikasi. Hubungan olahraga dengan media. Pengaruh media olahraga dalam kehidupan kita bergantung kepada beberapa banyak informasi tentang olahraga yang kita dapatkan melalui media tersebut dan berapa banyak kita mendapatkan melalui pengalaman langsung. Pengalaman langsung dengan olahraga mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan dan menggunakan apa yang kita baca, dengar, dan lihat di media. Dan hubungan olahraga dengan politik. Bentuk keterlibatan pemerintah dalam olahraga adalah ingin merubah masyarakat. Seperti yang pertama, melindungi dan memelihara masyarakat. Kedua, mengembangkan kemampuan fisik dan kebugaran jasmani masyarakat. Ketiga, mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat. Keempat, menanamkan rasa solidaritas antar warga masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan legitimasi sistem politik dan kekuasaan. Kedudukan olahraga di pondok pesantren. Program olahraga di pondok pesantren dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan antara pondok pesantren dan masyarakat. Namun, saat ini program tersebut dikontrol oleh orang di luar pondok pesantren. Maka, ada kecenderungan bahwa tujuan pembinaan olahraga terabaikan. Kontroversi gender dalam olahraga. Kontroversi tentang gender atau jenis kelamin sering muncul dalam olahraga selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad. Kaum wanita telah dibedakan secara sistematis dari keikutsertaannya dalam olahraga. Wanita jumlahnya semakin meningkat akan keterlibatannya dalam kegiatan olahraga. Namun pada saat ini jumlah wanita semakin meningkat akan keterlibatannya dalam kegiatan olahraga. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.